Oke semuanya, balik lagi sama gua Ais. Nah, di video kali ini kita mau lanjutin sesi Mamato ya. Jadi kan beberapa hari ini market cryptocurrency ya sudah menunjukkan tanda-tanda untuk penaikan ya. Jadi di sini kita coba lihat di berita-berita apa saja berita yang cukup menarik dalam beberapa waktu ini. Dan di sini gua udah nemuin beberapa berita yang bisa menjadi referensi buat kita ya. Oke, di berita pertama di mana seperti dilansir dari Finball.com, di mana komunitas kripto dengan akurasi historis 80% menetapkan harga Bitcoin untuk 30 Juni 2022. Oke, menarik ya. Ini mungkin bagus ya buat kita ya sebagai referensi. Oke, kita langsung masuk saja di mana harga Bitcoin naik lebih dari 8% pada minggu sebelumnya. Dan sekarang telah meningkat sekitar 18% dari titik terendah di awal tahun ini sebesar 26.700 pada tanggal 12 Mei setelah runtuhnya pasar kripto dan dipicu oleh keruntuhan stablecoin Terra Luna dari market kripto. Dan mengingat volatilitas di semua pasar keuangan dan bukan hanya di sektor cryptocurrency saja, banyak investor retail yang ragu-ragu ingin menggunakan modal mereka karena sangat sulit untuk mengantisipasi harga aset digital yang tepat untuk di masa depan. Oke, kita lanjut ya. Dan secara khusus, komunitas kripto di CoinMarket menganggap bahwa Bitcoin akan melonjak sebesar 30,6% dari harga saat ini sehingga mencapai harga di mana sebesar 41.175 US dollar pada 30 Juni 2022 dengan target didasarkan pada rata-rata suara oleh 34.436 anggota di komunitas tersebut. Dan ini ya, mereka estimasi bahwasanya pada tanggal 30 Juni 2022 harga Bitcoin itu bisa mencapai 41.175 US dollar. Dan prediksi harga tersebut didasarkan pada rata-rata 6 prediksi terakhir mulai dari bulan November, kemudian Desember, Januari, Februari, Maret, hingga April. Dan yang diberikan oleh komunitas kripto ini yang secara historis akan memperkirakan bahwa harga Bitcoin tersebut dengan tingkat akurasi 80,3%. Wow, menarik ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah terjebak dalam penurunan hampir sepanjang bulan, dia tuh tepatnya di awal bulan Mei ini mulainya, harga cryptocurrency terbesar di dunia saat ini yaitu Bitcoin di harga 31.564 US dollar, naik 3,16% dalam 24 jam terakhir dan 8,07% di minggu sebelumnya dengan total nilai pasar lebih dari 601 miliar US dollar menurut data CoinMarket. Dan kalau kita ngeliat dari grafik ini teman-teman ya, di mana pergerakan harga mengalami kenaikan dalam beberapa hari dimulai dari jam 10 yang telah menembus harga mencapai 31.090 US dollar dan setelahnya harga Bitcoin itu menjadi stabil di antara 31.050 hingga 31.080 US dollar menurut data CoinMarket. Namun ini masih lebih dari 50% lebih rendah dari harga cryptocurrency tertinggi sepanjang masa yaitu tepatnya di harga 67.000 US dollar pada bulan November tahun lalu. Dan di pasar cryptocurrency ini sendiri mengalami penurunan awal pada bulan Mei yang seperti kita ketahui semua yang mengakibatkan kerugian hampir 1,5 triliun US dollar dan beberapa ahli memperingatkan bahwa musim dingin kripto itu akan terjadi sama halnya pada tahun 2018 yang mungkin akan terjadi kembali. Oke, apakah itu benar? Sekarang kita lanjut lagi dan berdasarkan indeks Fear and Greed mencatatkan bahwa nilainya yaitu sebesar 17 yang menandakan adanya ketakutan yang ekstrim karena jatuhnya pasar cryptocurrency yang masih menyebabkan indeks tersebut anjlok ke level terendah sejak awal 2019. Dan di hari ini seperti teman-teman lihat ya masih skor 17 yang masih menandakan adanya extreme fear di harga 31.829 US dollar. Dan pada minggu sebelumnya telah terjadi keruntuhan pasar, akan tetapi Bitcoin mulai menunjukkan beberapa indikasi pemulihan dan pada 30 Mei telah memulihkan kapitalisasi pasar sebesar 16.000 US dollar. Dan kalau misalkan kita lihat di berita ini di mana secara positif bahwa ahli di JP Morgan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu JP Morgan, jadi JP Morgan itu adalah sebuah perusahaan induk jasa keuangan dan bank investasi multinasional asal Amerika dan disebutkan oleh S&P Global bahwasanya sebagai bank terbesar di Amerika Serikat dan bank terbesar ketujuh di dunia. Oke, jadi alih strategi ini yang dari JP Morgan tersebut mengklaim bahwasannya cryptocurrency memiliki potensi kenaikan yang signifikan yang telah membantu menggeser sentimen pasar minggu ini. Oke, kalau misalkan kita lihat di pergerakan market berdasarkan laman tradingview.com di mana memang benar ya, saat ini sudah sampai lebih dari 8% pergerakan atau peningkatan di harga market. Dan ini sama halnya seperti di video kita sebelumnya ya. Jadi teman-teman
yang belum nonton segera nonton di video sebelumnya, bahwasanya ini merupakan lanjutan dari pergerakan market di video sebelumnya. Dan di video sebelumnya itu harga market itu di antara 29.187 ini. Dan ternyata pada saat beberapa hari kemudian harga Bitcoin itu telah mengalami lonjakan sehingga menembus di area resisten atau break. Dan kalau misalkan kita lihat di struktur market sendiri, ini menandakan bahwasannya sesuai dengan struktur market yaitu falling wedge ya, yaitu tren reversal atau tren pembalikan. Dan perlu teman-teman ketahui juga, kalau misalnya teman-teman ingin membeli atau mendapatkan Bitcoin, teman-teman juga perlu melihat area-area terpenting di mana bahwasannya seperti yang sudah kita buat kemarin yang di area pentingnya di area 31.941 ini, dan ternyata memang benar bahwasanya hari ini pasar Bitcoin itu telah menyentuh area 31.900 yang sudah kita buat, itu mengalami pembalikan atau masih mengalami tren sideways atau konsolidasi. Oleh karena itu, waktu yang tepat untuk membeli aset Bitcoin itu pada saat market tersebut sudah menembus di area 31.941 apabila telah terjadi penutupan harga ya teman-teman ya. Dan kalau berdasarkan pada berita di komunitas tersebut yang memprediksi bahwasanya harga Bitcoin akan menyentuh 41.000 itu terjadi apabila teman-teman perlu perhatikan juga di area 1 dan 2 ini, sehingga harga Bitcoin bisa mencapai di 41.000 tersebut. Jadi di area-area tersebut di 1 dan 2 ini merupakan area yang sangat penting, sama halnya dengan di area 31.941 ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini semua merupakan pendapat pribadi dari gua, dan ini bukan merupakan saran investasi atau seruan atau ajakan buat teman-teman untuk membeli aset kripto. Jadi teman-teman perlu melakukan tambahan riset lainnya, mencari informasi lainnya. Ini sebagai pendapat pribadi dari gua ya teman-teman ya. Oleh karena itu seperti biasa gue bilang ya, bahwasanya semua investasi itu memiliki resikonya ya masing-masing, apalagi di cryptocurrency yang memiliki resiko yang sangat-sangat besar ya. Jadi teman-teman perlu lebih bijak ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut di video kedua, di mana ini sama dari situs yang sama dari paintball.com, akan tetapi inti beritanya beda ya. Kalau sebelumnya itu Bitcoin, kalau sekarang itu BNB atau koin Binance. Dan isi beritanya di mana komunitas kripto lagi-lagi nih ya dengan akurasi historis 83% menetapkan harga BNB untuk 30 Juni 2022. Oke, kita langsung masuk saja di beritanya, di mana dengan sebagian besar pasar cryptocurrency yang mulai pulih, harga token BNB juga telah mencatatkan beberapa kemajuan, setidaknya dalam hal kenaikan pada hari itu, dan membuat komunitas kripto memproyeksikan kenaikan yang lebih lanjut. Dan komunitas di CoinMarketCap telah memperkirakan dengan tingkat akurasi historis 83% dari 2.975 suara bahwa mata uang digital di pertukaran kripto terbesar akan diperdagangkan pada rata-rata 403.000 US dollar pada akhir Juni ini. Dan secara khusus, perkiraan harga menunjukkan peningkatan sebesar 83 US dollar atau 26,11% dari nilai aset keuangan terdesentralisasi saat ini sebesar 319 US dollar. Sementara itu dari 1.613 anggota komunitas ini menetapkan bahwa akhir Juni ini pertumbuhan BNB lebih tinggi sedikit daripada bulan Juni, dan memperkirakan bahwa koin akan diperdagangkan pada 415 US dollar pada tanggal 31 Juli yang merupakan kenaikan sebesar 95 US dollar atau 29,92 dari harga saat ini teman-temannya. Kalau untuk harga saat ini BNB itu di angka 316 US dollar. Dan berdasarkan kinerja proyeksinya selama 6 bulan sebelumnya, yaitu dari bulan November, Desember, Januari, Maret, dan April, komunitas kripto secara historis mengantisipasi harga BNB dengan tingkat akurasi sebesar 83,06%. Dan pada awal Maret, Brother Feingold ini sendiri melaporkan bahwa sekelompok ahli keuangan telah memperkirakan bahwa harga BNB akan terus meningkat secara stabil selama dekade berikutnya dan bahkan melebihi di harga 2.400 US dollar pada tahun 2023. Masih lama ya. Dan pada tahun 2022, para ahli telah menyatakan bahwa harga BNB akan ditutup dengan harga sekitar 527 US dollar ya teman-teman ya. Dan waktu pers BNB Coin diperdagangkan pada 319,74 US dollar yang menunjukkan peningkatan
sebesar 1,06% dan pada hari itu juga mengalami penurunan sebesar 1,07% dibandingkan dengan 7 hari yang lalu. Dan kalau misalkan kita lihat ya di pergerakan harga berdasarkan laman tradingview.com, dan saat ini dalam beberapa hari memang pergerakan harga BNB ini sedang masih stabil ya teman-teman. Jadi tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan maupun penurunan yang signifikan. Akan tetapi kalau menurut pendapat gue sendiri, di mana saat ini harga BNB itu sedang membentuk pola yang namanya pola segitiga naik atau ascending triangle. Di mana kalau misalkan kita lihat secara pergerakan market, waktu yang tepat apabila ingin membeli koin BNB ini yaitu pada saat market itu sudah menembus area resisten yaitu di angka lebih dari 337 US dollar. Dan perlu teman-teman lihat juga ya di area atau di angka 360 ini merupakan area yang cukup penting ya teman-teman. Apakah yang juga menentukan tren penerusan atau tren pergerakan market ya teman-teman ya. Oke, ini dulu video dari gua. Dan sekali lagi gue ingatin bahwasanya ini semua merupakan pendapat pribadi dari gue. Ini bukan merupakan saran investasi atau seruan buat teman-teman ingin melakukan investasi di cryptocurrency. Karena yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya semua jenis investasi itu pasti memiliki risiko masing-masing, dan untuk di cryptocurrency sendiri itu memiliki risiko yang sangat-sangat besar ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman perlu melakukan riset tambahan, perlu mencari informasi-informasi tambahan lainnya, dan bijaklah teman-teman dalam menggunakan uang teman-teman sendiri ya teman-teman. Oke, sekian dari gua dan gua minta maaf kalau misalkan banyak kekurangan atau kesalahan ya teman-teman. Dan gua akhiri, see you. Salam cuan.